istilahnya Prabowo tidak pernah menderita dan tidak tahu keringat rakyat seperti apa. Jadi bisa kita bayangkan dari ketiga capres ini, yang satu penuh dengan rekam jejak yang panjang, pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya, berproses dari bawah sampai pada titik sekarang. Yang satu obral janji tidak karu-karuan, yang satu lagi karena tidak pernah mengalami kepedihan dalam kehidupan masa kecilnya atau masa remajanya, otomatis dia tidak tahu sama sekali bagaimana memberikan solusi kepada rakyat. Nah, sekarang tinggal rakyat memilih di antara ketiga capres ini, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, mana yang terbaik yang bisa berpihak kepada rakyat. Bagi saya, program tuku lemah oleh omah, beli tanah dapat rumah, ini bisa diimplementasikan kalau Pak Ganjar jadi Presiden Republik Indonesia. Dan ini sangat berpihak kepada rakyat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kalau kita melihat program-program dari kepala daerah, ada yang menarik, ada yang masuk akal, ada yang hanya gedobos, gedabrus, alias omong kosong dan tidak terrealisasi. Ini kenyataan yang kita hadapi sekarang. Karena apa? Rakyat melalui DPRD setempat tidak mempunyai akses untuk menagih janji dari kepala daerah yang mengobral janji pada saat kampanye. Nah, kalau kita tarik dalam Pilpres tahun 2024, sama halnya seperti itu. Sebagai contoh, program dari Ganjar Pranowo selama beliau menjabat Gubernur Jawa Tengah. Tahun 2020 secara diam-diam tanpa ada publikasi yang heboh berlebihan, Ganjar membuat program tuku lemah oleh omah. Ini artinya membeli tanah dapat rumah. Dan ternyata sudah terrealisasi hampir 2.000 rumah, tepatnya 1.798 rumah. Kalau tidak salah seperti itu. Program ini sangat realistis dan bisa dijalankan dan ada hasilnya. Bahkan untuk membeli tanah sekalipun, Ganjar memberikan akses kepada masyarakat yang tidak mempunyai uang atau modal dengan memberikan garansi penyediaan akses modal kepada lembaga-lembaga keuangan yang ada. Dan ini sudah jalan, sudah berhasil. Tuku lemah oleh omah, beli tanah dapat rumah. Ini luar biasa. Dan ini bagi saya terobosan yang luar biasa dari seorang Ganjar Pranowo yang nantinya bisa diimplementasikan kalau Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena kita tahu masyarakat Indonesia banyak juga yang menghadapi problem tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah. Nah, bandingkan dengan program Anies Baswedan pada saat dia mencalonkan jadi Gubernur DKI Jakarta, menggebu-gebu kepemilikan rumah dengan DP 0 rupiah. Itu menjadi master kampanye dari Anies Baswedan dan hasilnya ternyata zong, tidak terrealisasi karena sulit untuk dilakukan. Anak buahnya di Dinas Perumahan kelabakan mencari solusi skema-skema yang realistis seperti apa. Ini membuktikan kapasitas dan kapabilitas seorang pemimpin yang satu, Ganjar Pranowo, penuh dengan perhitungan dan realistis. Yang kedua, penuh dengan gedobos alias omong kosong. Ganjar
membuat program tuku lemah oleh Oma, beli tanah dapat rumah. Karena apa? Masa kecil dari seorang Ganjar Pranowo menghadapi masalah yang sama. Pernah cerita ke saya, hidupnya keluarga Ganjar Pranowo, bapaknya seorang polisi yang tidak tinggi pangkatnya, harus pindah dari rumah ke rumah, bahkan pernah diusir dari rumah kontrakan. Karena Ganjar Pranowo pernah mengalami itu, dia memutar otak agar jangan sampai rakyat mengalami hal yang sama seperti yang pernah dialami pada waktu Ganjar masih kecil. Akhirnya yang terjadi, programnya realistis dan terrealisasi. Sampai beliau berhenti jadi gubernur Jawa Tengah, tanggal 5 September tahun 2023, sudah terrealisasi hampir 2.000 rumah dalam program tuku lemah oleh Oma. Beli tanah, dapat rumah. Ini luar biasa. Bandingkan dengan Anies Baswedan, 5 tahun memimpin Jakarta 2017 sampai 2022, DP 0 rupiah berapa yang terrealisasi? 0 besar. Dan kita bisa melihat inilah sosok-sosok atau rekam jejak dari capres kita masing-masing. Satu, seorang Ganjar mempunyai pengalaman yang sangat komplit. Dia seorang aktivis pergerakan, kemudian dia seorang legislatif, kemudian dia seorang kepala daerah. Dengan Anies Baswedan yang hanya pernah menjadi menteri sekian tahun, kemudian dipecat dan langsung menjadi gubernur, hasilnya pasti berbeda. Apalagi kalau kita bicara Prabowo Subianto, tidak mempunyai konsep seperti itu. Karena apa? Masa kecilnya tidak pernah mengalami hal-hal yang menyusahkan dirinya. Bapaknya menteri, dia orang yang sangat berada, dan remaja lulus dari Akabri, kemudian menjadi menantu seorang presiden. Jadi tidak pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan sehingga tidak memotivasi dirinya untuk memberikan solusi kepada rakyat. Istilahnya, Prabowo tidak pernah menderita dan tidak tahu keringat rakyat seperti apa. Jadi bisa kita bayangkan dari ketiga capres ini, yang satu penuh dengan rekam jejak yang panjang, pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya, berproses dari bawah sampai pada titik sekarang. Yang satu obral janji tidak karu-karuan, yang satu lagi karena tidak pernah mengalami kepedihan dalam kehidupan masa kecilnya atau masa remajanya, otomatis dia tidak tahu sama sekali bagaimana memberikan solusi kepada rakyat. Nah, sekarang tinggal rakyat memilih di antara ketiga capres ini, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, mana yang terbaik yang bisa berpihak kepada rakyat. Bagi saya, program tuku lemah oleh Oma, beli tanah dapat rumah, ini bisa diimplementasikan kalau Pak Ganjar jadi Presiden Republik Indonesia. Dan ini sangat berpihak kepada rakyat. Sahabat Indonesia, mari kita gunakan hak pilih kita untuk menentukan pemimpin yang baik, pemimpin yang mempunyai keberpihakan secara tulus untuk menyejahterakan rakyat. Dan Ganjar Pranowo menurut saya adalah pemimpin terbaik di antara tiga capres yang ada. Ini menurut saya. Bagaimana menurut Anda? Saya yakin Anda sependapat dengan saya. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia maju. Saya Rudi S. Kamri.